Di ruang singgasana, semua orang memandang langit-langit yang menjatuhkan debunya. Semua kaget akan getaran dan suara ledakan itu. Tak lama kemudian pintu ruangan tiba-tiba terbanting. Bandung Bondowoso melangkah masuk ke ruangan dengan amarah. Dia berjalan menghampiri Roro. Prajurit yang menahannya langsung dilempar ke dinding. Semua orang bergidik ngeri. Bandung sudah dekat dengan Roro, hingga Gupala menodongkan pedangnya. Berhenti Bandung. Sebenarnya dia tak kaget, kalau mantan muridnya itu bisa selamat dari batu-batu yang menimbunnya. Bandung adalah orang terkuat di Jawa saat ini. Bandung masih menatap marah Roro. Kau menipuku. Kau memotong talinya dan menguburku hidup-hidup. Kau menyebutku pendusta, padahal kaulah orangnya. Kau yang memaksaku untuk berdusta. Balas Roro tajam. Kau berjanji untuk tidak meninggalkanku. Tapi kau malah pergi ke Pengging. Kau datang ke Benteng Kleteng untuk menipuku. Kau memang pendusta, pukasnya. Sampai kapan? Bandung berteriak, marah itu sungguh menyesakkan dadanya. Matanya mulai berair. Harus sampai kapan kita saling dendam seperti ini? Suaranya mulai parau. Gupala menodongkan pedangnya lebih dekat. Kaulah yang memulai perang. Kau telah membunuh Baka, bapak asuhmu sendiri. Demi gunung-gunung di Jawa, Prambanan tidak akan pernah tunduk padamu hingga titik darah penghabisan. Ucapnya geram. Tangannya bergetar ingin menebas leher Bandung. Cukup Pamanda, aku minta kau keluar. Kalian semua tinggalkan aku dengan Bandung. Roro memberi titah. Semua orang terdiam saling melirik lama, namun akhirnya keluar juga, termasuk Gupala. Aula besar itu hening. Hanya ada Bandung yang marah, dan Roro yang duduk anggun di singgasananya, serta dinding dendam yang membatasi mereka. Cahaya matahari makin redup. Bandung mengambil satu langkah maju. Aku tahu aku salah di masa lalu. Aku membunuh ayahandamu untuk membela ayahandaku. Aku tidak punya banyak pilihan. Hidupku terlalu berat. Mencintaimu juga terlalu berat. Roro menggenggam gagang kursinya erat, hatinya juga sama hancurnya. Seperti katamu saat meninggalkan keraton ini. Kita adalah ketidakmungkinan. Dendamku sama besarnya dengan cintamu. Satu tetes air mata jatuh dari pelupuk Bandung, tubuhnya menggigil, dia jatuh tersimpuh. Pemuda perkasa itu terisak. Kenapa para dewa begitu kejam? Mengapa takdir sangat menyakitkan? Aku hanya ingin kita bersama. Mengapa dijadikan sebuah kemustahilan? Gumanya putus asa. Aku sekarang sendirian di tahta yang kejam ini. Tutur Roro datar. Kau satu-satunya yang kupunya adalah musuhku. Hidup begitu menakutkan. Aula itu makin remang, matahari sudah jatuh tenggelam. Bandung mengangkat kepalanya, menatap Roro dengan sangat dalam, menemukan setitik cinta yang masih tersisa untuknya. Dia memantapkan hati dan berkata, aku bersumpah bahwa aku adalah milikmu selamanya. Aku tahu hidup ini sangat menakutkan. Meskipun menakutkan, kita harus mencobanya untuk mengetahuinya. Mari kita coba bersama-sama. Bahkan jika takut, Roro masih tak bergeming di singgasananya. Akan kubuatkan kau 1000 candi dan kita akan menikah. Akan kubawa kau meninggalkan tahta kejam itu. Mari kita tinggalkan dendam dan tanah terkutuk ini. Saat matahari terbit esok, aku akan membebaskanmu Roro. Setelah itu Bandung bangkit, lalu melangkah mantap keluar meninggalkan aula yang mulai gelap itu. Malam menaburkan bintangnya di langit. Di selatan kota, di lahan yang luas, Bandung mengambil posisi pertapa di atas batu andesit besar sambil menutup mata. Dia melihat jauh dalam hatinya, untuk menemukan sukma Raja Jin yang menyatu dalam dirinya. Dia jatuh makin dalam ke dalam ketenangannya. Gigitan nyamuk tak mengusiknya sama sekali. Wahai Raja Jin sang pangeran kegelapan. Aku meminta janjimu dulu. Kau mengatakan pasukanmu adalah pasukanku. Sekarang aku perintahkan pasukan jinku untuk datang dan membangun 1000 buah candi. Dalam kepala Bandung ada suara serak mengatakan, kau telah melakukan perjanjian dengan iblis. Pasukanku akan segera datang.
Tapi saat 1000 candi selesai dibangun, aku akan meninggalkan tubuhmu dan bebas. Selalu ada pengorbanan dalam perjanjian iblis. Bandung teringat peringatan bidadara saat ia di Istana Putih, tapi Bandung telah gelap mata. Saat ini, bahkan dia rela menukar kehancuran dunia demi mendapatkan cintanya. Setuju. Mendadak awan hitam muncul menghalangi bintang-bintang, udara menjadi sangat dingin, gagak-gagak bersahutan. Malam menjadi sangat menakutkan, Roro di balkon istana merasakan hawa negatif. Akhirnya entah dari mana, muncullah para jin. Kulitnya seperti bara api, tanduknya seperti kerbau yang melengkung, dan tubuhnya amat tinggi. Awalnya puluhan, namun terus bertambah hingga ribuan, tak ada orang yang bisa melihatnya kecuali Bandung. Bandung membuka matanya, dia berdiri dan berseru lantang. Wahai bala tentara jinku, aku perintahkan kalian untuk membangun 1000 buah candi yang megah nan indah tak tertandingi yang akan menjadi saksi cintaku pada Roro Jonggrang hingga ribuan tahun lagi. Para jin itu menggeram, lalu didatangkanlah batu-batu dari dalam bumi, dan gunung sekitar. Batu itu diukir, dan disusun hingga membentuk struktur candi, dengan bangunan utamanya setinggi 47 meter, megah nan cantik. Malam makin larut, candi makin banyak. Di balkon keraton, Roro dan semua dayangnya menatap tak percaya, ada candi besar yang muncul dari kejauhan. Dia meremas jemarinya gelisah. Paduka Ratu, Gupala datang. Bandung Bondowoso melaksanakan syarat kedua. Candinya sudah banyak. Batu-batu terukir dan tersusun dengan sendirinya. Itu adalah ulah jin. Jika perjanjian Bandung dengan iblis di tubuhnya terselesaikan, maka jin itu akan bebas. Roro amat terkejut mendengarnya, dia teringat cerita Bandung, kalau bidadara yang mengawasi si Raja Jin telah jatuh. Artinya jika iblis itu bebas, dia akan bergentayangan dan menghantui tanah Jawa, ini gawat. Semuanya dengarkan perkataanku. Roro memberi perintah. Patih Gupala, pergilah ke persawahan timur, dan bakar semua jerami di sana. Ujar Roro ke Gupala. Semua orang di ruangan itu mendengarkan ratunya dengan seksama. Semua dayang menyebarlah ke kota dan bangunkan semua ayam. Dan para gadis di keputren pergilah ke gerbang selatan kota dan tumbuklah padi. Semua orang mengangguk, perintah dilaksanakan. Gupala segera berangkat menunggangi banteng bumarangnya ke persawahan timur. Para dayang menyebar ke segala penjuru, lalu para gadis bangsawan ke gerbang selatan kota, tempat paling dekat dengan Bandung untuk membunyikan lesung. Malam makin larut, 1000 candi hampir selesai dibangun. Hingga dari langit timur muncul semburat cahaya merah seperti fajar, ayam-ayam berkokok, dan bunyi lesung bersahutan. Para jin itu langsung berhamburan panik, terpontang-panting hingga menjatuhkan batu-batu yang dipikulnya. Mengira pagi sudah datang, satu persatu para jin meninggalkan tanah itu. Bandung yang melihatnya juga panik, tapi dia sadar, pagi tidak datang secepat ini. Dia pun menunggangi kuda sembrani milik ayahnya dan menuju ke timur, sementara Roro menaiki kereta kencananya ke tempat pembangunan candi. Di persawahan timur Gupala membakar semua jerami, dia dengan cepat berpindah ke tumpukan jerami lain dengan banteng bumarangnya, hamparan luas sawah yang baru dipanen itu menjadi lautan api menerangi malam. Melihat itu Bandung menjadi murka, dia turun dari kudanya lalu merentangkan tangan. Dia menyalurkan energi batu bertuah di perutnya. Saat dia menghempaskan tangan, api menari-nari sesuai gerakannya. Kobaran itu mengurung Gupala dan bantengnya. Saat Bandung mengangkat kedua tangannya, api itu membesar dan melahap tubuh besar Gupala. Teriakan kesakitan menggema ke seluruh ladang persawahan, dia terpanggang dan tewas. Sedangkan Roro Jonggrang sudah sampai di tempat candi. Sungguh dia terpana akan kemegahan dan kecantikan candi-candi itu, semua terlihat sangat sempurna, para prajurit menyebar menghitung candi-candi itu. Suara sepatu kuda mendekat,
Roro berbalik melihat Bandung mendekat dengan kemarahannya. Paduka Ratu, seorang prajurit berseru menghampiri mereka. Kami sudah selesai menghitungnya. Candi berjumlah 999 buah. Ada satu candi yang belum selesai dibangun. Roro dan Bandung saling melempar tatapan tajam, pandangan mereka terkunci dalam cinta dan dusta. Fajar telah menyingsing. Waktumu sudah habis. Kau gagal membangun 1000 candi Bandung. Kau tidak akan bisa memilikiku, ucap Roro parau. Bandung terdiam, dadanya sesak, matanya menjadi perih tak tertahan. Kenapa? Mengapa kau lakukan ini padaku Roro? Kau adalah manusia paling kejam yang pernah kutemui. Roro meremas jemarinya gelisah, dadanya juga sakit, emosinya porak-poranda. Sebenarnya apa itu cinta? Aku tak mengerti jalan perasaan bagaimana. Tutur Roro sendu. Cinta adalah tentang rasa percaya bahwa seseorang akan terus tanpa perlu kamu mengajukan syarat padanya. Kau yang membuat semuanya jadi rumit Roro. Apa yang kulakukan tidak cukup bagimu. Kau sudah berubah Bandung.